Krisis beras di Malaysia, Parlemen Malaysia minta belajar dari Indonesia. Parlemen Malaysia meminta pemerintahnya untuk belajar ke Indonesia setelah negara mereka dilanda krisis pangan. Mereka menganggap Indonesia sebagai contoh sukses yang mampu memenuhi kebutuhan pangan domestik selama lebih dari 1 dekade terakhir. Malaysia saat ini tengah dilanda krisis beras lokal yang mengakibatkan beras negerinya melambung tinggi. Sebagian parlemen menuding kelangkaan beras lokal dan kehadiran beras impor adalah permainan kartel dan oknum di dalamnya. Malaysia selama ini mengimpor beras terutama dari Vietnam, Thailand, Pakistan, dan India serta Kamboja. Kebijakan impor memang lumrah terjadi hampir di semua negara. Meski apabila harga beras impor jauh lebih mahal dari beras lokal, pemerintah wajib mengambil langkah dan kebijakan tepat bagi kepentingan rakyat Malaysia. Sementara itu, Kementerian Pertanian RI Amran Sulaiman menyebut ketahanan pangan nasional saat ini sangat terjaga. Tip data dari Badan Pusat Statistik BPS, produksi beras di awal tahun 2025 diperkirakan meningkat signifikan. Pada periode Januari hingga Maret 2025 mencapai 8,67 juta ton atau mengalami lonjakan sebesar 52,32% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024 yang hanya tercatat 5,69 juta ton. Amran juga mengungkap telah terjadi krisis pangan di sejumlah negara selain Malaysia, juga Filipina dan Jepang. Harga beras di 3 negara itu mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Terlihat di media sosial, menunjukkan gelombang protes dari warga Malaysia yang terus meningkat. Warga menuntut tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi krisis pangan dan mengurangi ketergantungan pada beras impor. Filipina juga telah menetapkan status darurat ketahanan pangan sejak awal Februari 2025 setelah inflasi beras mencapai 24,4%. Angka inflasi tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Negara yang bergantung pada impor beras seperti Filipina dan Malaysia sangat rentan ketika pasokan global terganggu. Ini menjadi pelajaran berharga bahwa ketergantungan pada impor pangan bukanlah solusi jangka panjang dan Indonesia harus memperkuat produksi dalam negeri. Dan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, Amran menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan Perum Bulog agar segera menyerap 3 juta ton beras dari petani dengan acuan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah Rp6.500 per kilogram, harga beli beras Rp12.000 per kilogram agar menjaga semangat petani untuk bertani. Selain itu, pihaknya juga terus mendorong sinergi dengan kementerian lain dan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar dan minim kebocoran. Swasembada beras bukan sekadar target, melainkan sebuah keharusan bagi kemandirian bangsa. Dengan cadangan yang cukup dan sistem distribusi yang tangguh, Indonesia bisa menjadi contoh dalam ketahanan pangan global. Pada tahun 2023, Provinsi Jawa Timur muncul sebagai penghasil beras terbesar di Indonesia dengan kontribusi volume terbesar sebesar 5,54 juta metrik ton. Indonesia merupakan salah satu penghasil beras dan padi terkemuka di dunia dengan total produksi beras di tahun 2023 mencapai lebih dari 30 juta metrik ton. Pertama kali dalam sejarah, Jepang melepaskan 210.000 ton beras dari cadangan darurat 1 juta ton akibat lonjakan harga ekstrim. Hal itu memicu kenaikan harga beras hingga 82% dalam setahun dari sekitar 2.023 yen per kilogram menjadi 3.688 yen per kilogram. Ini adalah dampak langsung dari gelombang panas ekstrim yang merusak produksi dan mengganggu distribusi. Kondisi ini bisa terjadi di mana saja jika negara tak memiliki cadangan pangan yang memadai. Menurut Kazuhito Yamashita, mantan anggota Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang, sekaligus pakar kebijakan pangan dan pertanian Jepang, penyebab sesungguhnya dari kekurangan beras di Jepang adalah kebijakan pemerintah yang diam-diam membentuk pasokan beras Jepang.
kebijakan pengurangan luas tanam padi. Saat ini 40% lahan sawah tidak digunakan, yang berarti produksinya terbatas pada sekitar 6,5 juta ton. Jika Jepang menghentikan kebijakan pengurangan produksi ini dan sebagai gantinya mengekspor 4 juta ton, negara itu dapat mengatasi situasi seperti yang terlihat tahun ini melalui sedikit penurunan jumlah yang diekspor dan tidak ada kekurangan dalam negeri. Produksi beras global 3,5 kali lebih tinggi daripada di tahun 1961, tetapi Jepang telah mengurangi produksinya sendiri hingga 40%. Sementara pada saat yang sama memberikan subsidi kepada petani. Tentu saja ini berarti penurunan swasembada pangan. Di Jepang sebelum perang, Kementerian Angkatan Darat memblokir usulan untuk mengurangi luas lahan pertanian oleh Kementerian Pertanian dan Kehutanan. Ini adalah kebijakan yang bertentangan dengan keamanan nasional. Jika Jepang menghentikan program pengurangan luas lahan, negara itu dapat memproduksi 17 ton beras setiap tahun dengan 7 juta ton untuk konsumsi dalam negeri dan 10 juta ton untuk ekspor. Ini akan memberikan banyak keleluasaan untuk menangani perubahan dalam penawaran dan permintaan dalam negeri. Sekarang hampir tidak ada perbedaan harga antara beras California dan beras Jepang. Yang terakhir terkadang lebih murah. Menghentikan kebijakan pengurangan luas lahan akan menurunkan harga lebih jauh dan meningkatkan ekspor. Jepang saat ini menghabiskan 50 miliar yen setiap tahun untuk menimbun beras. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran menargetkan produksi padi nasional Indonesia mencapai 32 juta ton di tahun 2025 ini. Untuk mendukung ketahanan dan swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo, ia mengajak semua pihak ikut berperan dalam membangun pertanian Indonesia. Seperti contohnya di Bangkalan, bagaimana kolaborasi dapat mendorong hasil luar biasa. Pemerintah menganggarkan 12 triliun rupiah untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur jaringan irigasi pertanian di tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian sehingga dapat mewujudkan kedaulatan pangan. Pembenahan sistem irigasi pertanian menjadi tanggung jawab seluruh pemerintah di setiap tingkatan, baik pemerintah pusat, provinsi, ataupun kabupaten dan kota. Kementerian Pertanian terus mendorong optimasi lahan dan cetak sawah baru, salah satunya di Kalimantan Tengah mencapai 500.000 hektar dan Kalimantan Selatan mencapai 500.000 hektar. Menteri Pertanian Andi Amran juga mengatakan, jika pangan dan energi telah dikendalikan, maka Indonesia mampu menjadi negara superpower. Inilah yang akan menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia. Pangan sangat strategis kalau krisis ekonomi Indonesia masih bisa bertahan. Tapi kalau krisis pangan itu menjadi masalah besar.